Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmah Yulianti dengan NIM C1C021058 dari R9 Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar akuntansi keperilakuan. Yang pertama ini adalah pengertian ilmu akuntansi. Akuntansi itu dapat dipandang secara sempit sebagai suatu proses atau kegiatan yang meliputi proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, penggabungan, pengiktisaran, dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara-cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan. Kemudian, yang kedua, ini adalah pengertian ilmu keperilakuan. American Accounting Association Committees itu mengembangkan definisi dari ilmu keperilakuan. Menurut mereka, ilmu keperilakuan ini itu mencakup bidang riset apapun yang mempelajari, baik melalui metode eksperimentasi maupun observasi perilaku manusia dalam lingkungan fisik maupun sosial. Yang ketiga, itu perspektif berdasarkan perilaku manusia, psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Ilmu akuntansi keperilakuan itu dibangun berdasarkan kontribusi dari sejumlah disiplin ilmu. Nah, yaitu meliputi yang pertama psikologi. Psikologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku manusia. Yang kedua, itu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Nah, yang ketiga adalah psikologi sosial. Psikologi sosial adalah suatu bidang kajian di dalam psikologi yang memadukan konsep-konsep baik itu dari psikologi maupun sosiologi. Kemudian yang keempat, antropologi. Antropologi ini mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Kemudian yang kelima, ilmu politik. Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisis terhadap sistem politik dan perilaku politik. Kemudian pembahasan selanjutnya ini mengenai pengertian akuntansi keperilakuan. Nah, akuntansi keperilakuan itu merupakan subdisiplin ilmu akuntansi yang melibatkan aspek-aspek keperilakuan manusia terkait dengan proses pengambilan keputusan ekonomi. Nah, pengertian tersebut itu menunjukkan adanya aspek keperilakuan pada akuntansi, baik dari pihak pelaksana atau penyusun informasi maupun dari pihak pemakai informasi akuntansi. Kemudian, perkembangan sejarah akuntansi keperilakuan. Sejak tahun 1950-an, beberapa riset akuntansi mulai mencoba menghubungkan akuntansi dengan aspek perilaku. Hal ini dimulai oleh Argyris pada tahun 1952. Selain itu, Binbrek dan Searle tahun 1989 mengklasifikasikan riset akuntansi keperilakuan dalam 5 aliran atau school, yaitu pengendalian manajemen atau manajemen kontrol, pemrosesan informasi akuntansi atau accounting information processing, desain sistem informasi atau informasi sistem design, riset audit atau audit research, dan sosiologi organisasional atau organisational sosiologi. Nah, pada awal perkembangannya, itu riset akuntansi keperilakuan itu menekankan pada aspek akuntansi manajemen, khususnya penganggaran. Namun cakupannya terus berkembang dan bergeser ke arah akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, dan audit. Dan yang keenam, peran riset terhadap akuntansi keperilakuan. Pertumbuhan studi akuntansi keperilakuan itu mulai muncul dan berkembang, terutama yang diprakarsai oleh akademisi profesi akuntansi. Kejadian tersebut itu meningkatkan kegiatan riset secara simultan dan mempublikasikan eksperimen dan riset teoritis baru mengenai akuntansi keperilakuan secara eksplisit. Nah, penggabungan aspek-aspek perilaku pada akuntansi ini menunjukkan bahwa ada pertumbuhan minat pada bidang akuntansi keperilakuan ini. 7. Aspek keperilakuan pada akuntansi. Pertama adalah akuntansi ini merupakan tentang manusia. Berdasarkan pemikiran perilaku manusia dan faktor sosial, sesungguhnya didesain secara jelas dalam aspek-aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi, dari pengalaman dan praktik, project manajemen,
banyak manajer dan akuntan itu telah memperoleh suatu pemahaman yang lebih dari sekedar aspek manusia dalam tugas mereka. Bagaimanapun juga harus diakui bahwa banyak sistem akuntansi masih dihadapkan pada berbagai kesulitan manusia yang tidak terhitung. Bahkan terkadang sampai menyebabkan penggunaan dan penerimaan seluruh sistem akuntansi itu menjadi meragukan. Kemudian yang kedua, akuntansi adalah tindakan. Jika suatu anggaran itu telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh unit kerja di dalam organisasi, maka anggaran itu akan berinteraksi dengan para individu dalam organisasi tersebut. Keselarasan tujuan antara individu dan organisasi itu dapat diwujudkan dengan lebih baik ketika individu memahami dan patuh pada ketetapan-ketetapan yang ada di dalam anggaran. Kepatuhan tersebut itu dapat muncul jika berada dalam lingkup aspek akuntansi. Kemudian ke-8 adalah dimensi akuntansi keperilakuan. Dengan mempertimbangkan hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, maka akuntansi keperilakuan itu mencerminkan dimensi sosial dan budaya manusia dalam suatu organisasi. Kemudian ruang lingkup akuntansi keperilakuan itu sangat luas, antara lain yang meliputi 5, yaitu pertama, aplikasi dari konsep ilmu keperilakuan terhadap desain dan konstruksi sistem akuntansi. Yang kedua, studi reaksi manusia terhadap format dan isi laporan akuntansi. Yang ketiga, cara di mana informasi diproses untuk membantu pengambilan keputusan. Yang keempat, pengembangan teknik pelaporan yang dapat mengkomunikasikan perilaku para pemakai data. Yang kelima, pengembangan strategi guna memotivasi dan mempengaruhi perilaku, cita-cita, serta tujuan dari orang-orang yang menjalankan organisasi. 9. Landasan teori dan pendekatan akuntansi keperilakuan. Yang pertama, dari pendekatan normatif ke deskriptif. Nah, pada awal perkembangannya, desain riset dalam bidang akuntansi manajemen itu masih sangat sederhana. Seiring dengan perkembangan teknologi produksi, permasalahan riset diperluas dan diangkatnya topik mengenai penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, responsibility accounting, dan masalah harga transfer atau transfer pricing. Nah, meskipun demikian, berbagai riset tersebut itu masih bersifat normatif, karena hanya mengangkat permasalahan mengenai desain pengendalian manajemen dengan berbagai model matematik, tanpa melibatkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas desain pengendalian manajemen, seperti perilaku manusia, serta kondisi lingkungan organisasi tersebut. Maka sejak tahun 1950-an, tepatnya sejak C. Agris menerbitkan risetnya pada tahun 1952, desain riset akuntansi itu manajemen mengalami perkembangan yang signifikan dengan dimulainya usaha untuk menghubungkan desain sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dengan perilaku manusia. Sejak saat itulah, desain riset itu lebih bersifat deskriptif dan diharapkan lebih bisa menggambarkan kondisi nyata yang dihadapi oleh para pelaku organisasi. Dan yang kedua, dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Riset akuntansi keperilakuan pada awalnya itu dirancang dengan pendekatan universal atau universalistic approach seperti riset Agris di tahun 1952, Hopwood, dan Oatley. Namun karena pendekatan ini memiliki banyak kelemahan, segeralah muncul pendekatan lain yang selanjutnya mendapat perhatian besar dalam bidang riset, yaitu pendekatan kontingensi atau contingency approach. Secara umum, pendekatan kontingensi itu menyatakan penyusunan dan penggunaan desain sistem pengendalian manajemen itu bergantung pada karakteristik organisasi dan kondisi lingkungan di mana sistem tersebut itu akan diterapkan. Teori ini itu menanggapi klaim dari pendekatan universal yang menyatakan suatu sistem pengendalian itu bisa diterapkan dalam karakteristik perusahaan dan kondisi lingkungan apapun. Selanjutnya adalah lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperilakuan. Para akuntan keperilakuan itu memusatkan perhatian mereka pada hubungan antara perilaku dan sistem akuntansi. Mereka menyadari proses akuntansi melibatkan ringkasan dari sejumlah kejadian ekonomi makro yang dihasilkan dari perilaku manusia dan akuntansi itu sendiri, serta dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku yang pada gilirannya secara bersama-sama akan menentukan semua keberhasilan peristiwa ekonomi. Akuntan keperilakuan itu percaya bahwa tujuan utama laporan akuntansi itu adalah mempengaruhi perilaku dalam rangka memotivasi dilakukan tindakan yang diinginkan. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai pengantar akuntansi keperilakuan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.